Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya menjelaskan tentang perawatan akuarium dan perawatan ikan mas koki yang kita pelihara di akuarium. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga keindahan dari akuarium kita dan kesehatan ikan mas koki kita. Nah, untuk pemula yang baru memulai pelihara ikan mas koki di akuarium, silahkan simak video ini. Saya akan jelaskan berdasarkan apa yang saya lakukan di akuarium ikan mas koki saya dan di ikan mas koki saya. Nah, di sini teman-teman, untuk yang pertama kita ada perawatan akuarium. Perawatan akuarium ini kita setiap harinya, kalau saya itu membersihkan kaca bagian luar dan dalam. Untuk kaca yang bagian luar itu saya membersihkannya menggunakan lap kain ya, kain yang lembut ya, supaya tidak menggores kaca, karena ini di bagian kaca ini dingin ya, jadi dingin, ini biasanya debu menempel di kaca bagian luar. Kemudian untuk kaca bagian dalam yang sering ditumbuhi lumut ya, lumut putih ya, seperti jamur itu, saya membersihkannya menggunakan magnet brush. Ini ya, magnet khusus untuk membersihkan kaca akuarium. Jadi itu setiap hari saya gunakan supaya kejernihan kaca akuarium saya ini tetap terjaga. Kemudian kalau kaca yang di bagian dalam itu saya membersihkannya menggunakan spons ini teman-teman. Nah, spons ini ya, ketika saya mau ganti air saja, kalau misalnya setiap hari tidak saya lakukan untuk pembersihan kaca di bagian dalam. Kemudian untuk magnet pembersih kaca itu teman-teman sesuaikan saja ya. Kalau saya ini tipenya untuk kaca ketebalan 10 mili. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai 12 mili, beli pembersih kaca magnetnya itu yang lebih besar. Atau kalau teman-teman pakai kaca 5 mili ya beli yang lebih kecil. Karena kalau beli yang sama seperti ini rugi ya teman-teman ya, harganya mahal, kemudian fungsinya sama saja dengan yang lebih kecil dari yang ini teman-teman. Jadi selanjutnya itu untuk peralatan akuarium, perawatannya ya seperti aerator ini dihidupkan ketika siang saja, dari pagi sampai jam 10 malam saja, setelah itu dimatikan. Jadi salah satu perawatan ini ya, supaya aerator itu tidak gampang rusak teman-teman ya, karena kalau dihidupkan 24 jam mesinnya panas nanti ya, jadi dimatikan. Kalaupun saya berpergian, biasanya aeratornya tidak saya hidupkan, jadi saya mengandalkan kucuran dari air output filter saja. Jadi aeratornya bisa bertahan cukup lama ya umurnya. Kemudian untuk pompa akuarium ini saya bersihkan 1 bulan sekali saja. Kenapa saya bersihkan 1 bulan sekali? Karena di sini pompa ini kalau misalnya kita angkat-angkat terus, dia bisa ininya, bagian kabel ini bisa longgar teman-teman. Dan kalau longgar itu terjadi konsleting teman-teman. Jadi bisa ada kebocoran arus, air akuariumnya bisa nyetrum teman-teman. Jadi pompa yang sebelumnya itu nyetrum ya, sudah saya perbaiki dan saya pasang di kolam. Sudah 3 kali saya ganti, pompanya nyetrum akibat sering saya bersihkan. Jadi kalau untuk pompa memang 1 bulan sekali saja saya bersihkan. Nah, baik itu pompa 1 dan pompa 2. Jadi akuarium ini menggunakan 2 pompa nih teman-teman. Untuk lampu sama, lampu ini kalau saya hidupkan itu ketika mau kasih makan saja ya, ketika mau kasih makan itu baru saya hidupkan. Kalau tidak kasih makan dan juga tidak menikmati ikan mas koki itu saya matikan. Nah, itu ya teman-teman untuk perawatan akuarium. Untuk perawatan ikan mas koki, nah jadi kalau teman-teman bisa menaruh akuarium di luar ruangan ya, untuk treatment ikan mas koki yang sakit itu lebih baik teman-teman. Jadi kalau saya untuk perawatan ikan mas koki, kalau misalnya ikan saya terkena jamur itu saya letakkan di akuarium karantina yang ada di teras rumah. Jadi
akuarium yang di teras rumah itu hampir dari jam 10 siang sampai sore itu terkena sinar matahari. Jadi bagus untuk treatment ikan yang kena jamur ataupun sakit yang lainnya ya teman-teman. Itu salah satu perawatan untuk ikan mas koki yang sakit. Kemudian untuk ikan mas koki ini perawatannya dari media filternya ya. Filter mekanis itu 3 hari sekali. Kalau misalnya saya libur saya bersihkan. Kalau misalnya sibuk bekerja itu saya bersihkan 1 minggu sekali, sama mengganti air. Nah itu untuk perawatan ikan mas koki ya, karena kalau misalnya kita lambat mengganti airnya atau 2 minggu sekali, bisa-bisa ikan kita terkena penyakit jamur dan penyakit bintik-bintik merah di bagian ekor dan tubuhnya teman-teman. Itu salah satu indikasi kita kondisi air akuarium kita itu kurang baik. Kemudian untuk perawatan yang lainnya, dari segi air itu diganti 1 minggu sekali. Takaran penggantiannya kalau saya 1 minggu sekali itu 50%. Kalau misalnya 3 hari sekali saya ganti itu 20%. Paling segini nih saya ganti nih. Nah ini ya, kalau misalnya 1 minggu ini segini, di atas pompanya sedikit ya 50%. Nah itu untuk perawatan ikan mas koki saya. Selain itu teman-teman, untuk media filter biologis itu saya bersihkan ini karena filternya terakhir itu saya bersihkan 6 bulan lalu. Jadi baru-baru ini baru saya bersihkan juga untuk bagian chamber terakhir ini yang bioring. Itu sekitar 1 bulan yang lalu. Untuk media filter biologisnya ini hampir sudah 1 tahun itu tidak saya bersihkan teman-teman. Jadi 6 bulan sekali yang chamber terakhir saja yang saya bersihkan, karena untuk chamber 1, 2, 3 ini tidak ada kotor. Yang kotor itu chamber terakhir di bagian bioring. Nah itu ya teman-teman. Nah untuk treatment air setelah ganti air akuarium perawatan ikan mas koki, saya tidak menambahkan apa-apa, cuma ganti air saja. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan treatment air untuk ikan mas koki, silakan tulis di kolom komentar. Kita sharing bagaimana merawat ikan mas koki yang baik dan benar. Untuk filter akuarium ikan mas koki itu setiap hari harus diperhatikan ya. Kalau misalnya ada busanya yang kotor itu wajib diganti ya. Jadi filter ini setiap akuarium itu berbeda ya. Kalau seperti akuarium saya ini alhamdulillah selama 1 minggu itu tidak mampet, juga bisa saya bersihkan 1 minggu sekali. Nah selain itu yang terakhir yaitu perawatan tentang makanan teman-teman. Jadi makanan ikan mas koki ini termasuk dari perawatan ikan mas koki. Jadi untuk makan biasanya kalau saya beli cacing sutra itu tidak langsung saya berikan ke ikan mas koki. Jadi saya bersihkan dulu, saya endapkan sekitar 6-7 jam, saya ganti. Ketika sudah 3 kali saya ganti air, baru saya berikan ke ikan mas koki saya cacing sutranya. Kemudian pelet, untuk perawatan ikan mas koki di bagian pelet itu saya berikan peletnya sedikit tapi habis ya. Kalau sudah habis baru saya kasih lagi. Jadi setiap 1 kali pemberian makan itu saya berikan 3 kali atau 3 sendok gitu ya. Jadi sedikit-sedikit habis baru saya kasih. Nah itu berpengaruh juga untuk kejernihan air akuarium kita. Kalau kita kasih langsung banyak, pelet yang tidak termakan itu akan mengotori, mencemari air akuarium kita. Jadi kasih makan ikan mas kokinya sedikit tapi habis. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang perawatan akuarium ikan mas koki dan perawatan ikan mas koki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para penghobi ikan hias mas koki. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.